Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kota Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 188/PRD/2024 Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu penggugat Muhammad Rega Radi Prasetya dan tergugat Siti Mardiah, yang menyatakan terbuka untuk umum. Perkenalkan, nama saya Tris Bakti selaku mediator dalam kasus perebutan hak asuh anak yang dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 tentang bahwasanya di pasal 4 menjelaskan sengketa perdata diajukan pihak pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediasi adalah suatu alternatif menyelesaikan sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Selanjutnya saya akan jelaskan langkah-langkah mediasi yang pertama. Dalam hal ini saya sebagai mediator yang bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dalam permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal antara kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menjadwalkan agenda dan perundingan kesalahpahaman ini yang terjadi di dalam perkara. Dan yang keempat, apabila kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan, nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dan berakhir dengan mediasi. Bagaimana pihak penggugat? Bagaimana dengan pihak tergugat? Selanjutnya saya akan jelaskan tugas mediator. Jadi tugas mediator di sini adalah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal ini. Saudara Gerard menggugat saudara Siti Mardiah. Apakah benar baik? Baik, bisa jelaskan dahulu bagaimana perkaranya, saudara penggugat? Baik, terima kasih kepada mediator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang perkara ini. Jadi ceritanya, saya memiliki seorang anak sekitar berumur 14 tahun. Anak saya ini putus sekolah dari pendidikannya dikarenakan mantan istri saya ini tidak mampu mencukupi dari segi ekonomi maupun finansial. Sehingga tujuan saya di sini ingin menggugat bahwa hak asuh anak itu harus jatuh kepada saya, dikarenakan bahwa nantinya pendidikan itu tidak bakalan terarah kalau misalnya hak asuh ini diberikan kepada mantan istri saya. Jadi saya berharap Pak Mediator dapat memberikan hak asuh itu kepada saya. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Iya Pak, sebenarnya memang penghasilan saya itu kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi saya juga sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai. Saya juga ingin hak asuh anak tersebut itu jatuh kepada tangan saya. Ya, walaupun saya tidak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak saya, tapi saya bisa memberikan kasih sayang yang lebih dan bisa merawatnya dengan lebih baik, Pak. Begitu. Oke, bagaimana tanggapan dari pihak untuk penggugat? Saya akan menanggapi tanggapan atau argumen dari pihak tergugat ataupun mantan istri saya. Jadi menurut saya, anak saya ini kan sudah dibilang cukup dewasa, sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut saya, ibunya ini hanya memberikan kasih sayang gitu aja. Mungkin saya pun juga bisa gitu. Tapi memang karena saya ini sibuk dengan kerjaan, sehingga saya mungkin kurang mengasih perhatian pada anak saya tersebut. Sehingga bisa dibilang aktivitas saya ini jarang sekali berhadapan dengan anak saya. Maka karena itu saya ini memiliki seorang pembantu dan seorang kayak bisa dibilang bodyguard gitulah. Dan saya memiliki 2 orang tersebut itu untuk mengawasi anak saya ketika pergi sekolah. Dan anak saya itu tidak perlu pengawasan dari ibunya inilah, sehingga menurut saya itu sangat kurang efisien ketika sudah ada pembantu maupun bodyguard, tapi istri saya ini kayak lepas tangan kepada anak saya itu. Oke, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini kedua belah pihak telah menyelenggarakan perjanjian kesepakatan, dan di sana juga telah tertulis kesepakatan dan beberapa pasal. Dan setelah itu, beberapa tahun berlalu, anak ini beranjak dewasa dan perlu diperhatikan dari pihak ibunya kan. Perjanjian ini telah dilayangkan beberapa saat. Nah, pertama, 1 surat promasi
maksudnya satu surat somasi atau teguran, dan berjalannya waktu pihak tergugat masih melakukan kelalaian. Dan untuk itu saya dari kuasa hukum pihak penggugat, kami ingin bahwasanya hak asuh itu diberikan kepada pihak suami. Begitu. Baik, bagaimana sanggahan ataupun tanggapan dari kuasa hukum yang tergugat? Terima kasih untuk mediator telah memberikan kesempatan saya. Jadi saya akan menanggapi dari pihak penggugat. Menurut saya yang pertama dalam hal perekonomian, dari pihak tergugat dapat mengusahakan yang terbaik untuk anak satu-satunya dalam segi pendidikan dan pengayoman atau kasih sayang dan sebagainya. Kalau dalam segi hak asuh anak dan merawat anak, anak ini masih remaja dan psikologinya masih harus dibimbing. Menurut saya hasil pendidikan dari seorang ibu dan seorang pembantu itu sangat berbeda. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa hak asuh anak ini tetap di tangan kami. Baik, apakah ada pembelaan dari pihak penggugat? Saya akan menanggapi kuasa hukum dari tergugat bahwasanya seperti ini memang betul jika seorang anak ini lebih baik kalau misalnya dalam segi kasih sayang itu harus ditujukan kepada sang istri. Namun menurut saya itu saya ini kan seorang ayah dan saya juga harusnya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Walaupun saya ini seorang bekerja keras juga, maupun ibunya juga seorang pekerja keras, namun menurut saya ini dari sisi finansial saya lebih menguntungkan daripada mantan istri saya ini. Jadi saya tetap dengan alasan saya bahwa hak asuh ini harus diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi pernyataan dari kuasa hukum tergugat. Pertama, yang membahas tentang psikologis anak. Seorang anak tidak selalu bergantung kepada ibunya, dia juga butuh menghadapi kenyataan hidup. Dan selanjutnya, kalau hak jatuh ke tangan ayahnya, dia akan mendapatkan pendidikan yang layak dan di luar waktu pendidikan. Apalagi ayahnya seorang pengusaha kan. Dan bukan berarti kehadiran seorang anaknya ini akan mengganggu reputasi ayahnya. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Baik, saya selaku ibu dari anak saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan apapun kebutuhan anak saya, termasuk pendidikan. Ya, walaupun sebelumnya saya sebagai guru honorer, namun itu juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak saya. Maka dari itu saya akan berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan supaya bisa menyekolahkan kembali anak saya. Terima kasih. Saya juga akan memberikan tanggapan bagaimana jika dari pihak penggugat memberikan finansial kepada anak tersebut, tetapi hak asuh anak tetap di tangan kami. Karena seperti yang kita ketahui, ayahnya adalah seorang pengusaha, jadi sangat sibuk, mungkin tidak dapat memberikan kasih sayang langsung. Daripada anak itu nanti terlalu bebas pergaulannya, dia kan cuma diasuh oleh pembantu. Jadi lebih baik anak itu tetap pada ibunya, tetapi finansialnya dibantu oleh ayahnya. Izin menanggapi mediator. Jadi menurut saya itu saya masih khawatir ketika saya nanti memberikan uang tersebut kepada pihak mantan istri saya, takutnya akan disalahgunakan. Jadi menurut saya tetap beranggapan bahwa hak asuh ini harus diberikan kepada saya. Walaupun saya memiliki seorang pembantu, saya bisa yakinkan saya bisa memberikan waktu lebih kepada anak tersebut dan memberikan pendidikan yang lebih layak dibandingkan yang sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, tapi ketika Anda memberikan uang tersebut kepada saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan anak kita. Dan juga saya pribadi tidak akan mengambil sedikit pun, sepeser pun dari uang tersebut untuk kebutuhan saya pribadi gitu. Dan juga apabila Anda tidak yakin kepada saya, maka kita bisa membuat perjanjian, dan dalam perjanjian itu kita akan melakukan percobaan selama 1 bulan gitu. Izin menanggapi mediator. Terima kasih tanggapannya. Untuk sebelumnya, menurut saya tetap masih memegang teguh kepada pendirian saya bahwa saya tidak ingin
uh, Anda ini mencampuri lagi tentang urusan anak kita, dan saya ingin dengan sepenuhnya memegang hak asuh ini kepada saya aja, karena saya sudah memberikan seluang-luangnya pada Anda, dan itu disalahgunakan. Jadi semestinya menurut saya akan memberikan izin untuk bertemu aja. Jadi untuk di luar dari itu, selebihnya hak asuhnya menurut saya tetap ke saya aja gitu. Oke, jadi di satu sisi pendidikan ini penting terlebih untuk anak yang masih berusia belasan tahun agar masa depannya terjamin dan terarah. Maka perlu sosok seorang ayah dalam sisi finansial. Untuk sisi lainnya, kasih sayang seorang ibu juga sangat penting agar anaknya tumbuh dengan baik. Bagaimana pendapat dari masing-masing pihak, terutama tergugat? Baiklah, dengan demikian tanpa mementingkan kepentingan diri saya pribadi, saya rela bahwa hak asuh anak saya diserahkan kepada pihak penggugat dengan syarat seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya tidak akan dibatasi waktu komunikasi pertemuan serta juga limpahan kasih sayang dari saya sebagai seorang ibu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk pihak penggugat bagaimana, Pak Rasad? Saya cukup setuju apa yang disampaikan oleh pihak tergugat, bahwasanya apa saja syarat dan ketentuan dari pihak tergugat tersebut, dan saya cukup setuju. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil akhir dari proses mediasi ini, bahwasanya jatuh kepada pihak penggugat untuk hak asuh anak, dengan syarat sang pihak tergugat ini tidak dibatasi waktu untuk menjenguk dan untuk berkomunikasi kepada anaknya tersebut. Pada kata-kata lain, cukup baik jika sudah cukup proses media di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pihak telah melakukan mediasi pada seminggu yang lalu tanggal 27 Mei 2024 secara tertutup. Apa benar ini dengan pihak penggugat yaitu Muhammad Geraldi Prasetya? Benar yang mulia. Dan pihak tergugat yaitu Siti Mardia? Benar yang mulia. Saya akan membacakan hasil mediasi yang berhasil. Hak asuh anak jatuh kepada pihak penggugat. Betul demikian para penggugat? Benar yang mulia. Dengan syarat yang diajukan oleh pihak tergugat. Apa benar penggugat? Benar yang mulia. Berdasarkan hasil mediasi yang dimana pihak penggugat mendapatkan hak asuh anak, hakim telah sepakat bahwa hak asuh jatuh kepada penggugat. Demikian sidang hari ini, saya tutup.